Selamat siang, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Victoris. Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, akan mempresentasikan sosialisasi tanaman kladi tikus. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan presentasi pada kali ini. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang di antaranya pengenalan tanaman kladi tikus, manfaat, penggunaan, cara perawatan, dan proses pembuatan obat tanaman kladi tikus ini. Tanpa berlama-lama untuk menyingkat waktu, apa sih kladi tikus itu? Kladi tikus merupakan tanaman dalam famili Araceae dan tergolong tanaman obat. Nah, obat ini merupakan tanaman asli dari Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, bisa dilihat juga di sini, saudara-saudara bisa membaca beberapa ciri-ciri dan lingkungan hidupnya dan dapat ditemukan di mana tanaman kladi tikus ini. Ciri-ciri tanaman kladi tikus ini mempunyai daun tunggal berwarna hijau dan panjang daunnya sekitar 16 sampai 17 cm. Dan ciri khas paling unik dari kladi tikus mempunyai bunga yang sangat unik. Namun saudara harus berhati-hati karena bunga ini tidak boleh dipegang secara tangan telanjang karena bisa membuat tangan jadi gatal-gatal. Kemudian, apa sih manfaat tanaman kladi tikus? Berikut beberapa manfaat dari tanaman kladi tikus. Yang pertama, dapat meredakan batuk dan asma. Mungkin saudara-saudara ada yang punya penyakit asma, mungkin bisa menggunakan tanaman obat kladi tikus ini sebagai obat. Kemudian mengobati peradangan, mengobati infeksi, dan mengurangi efek samping kemoterapi. Dan yang terakhir, menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Untuk saat ini, bukti nyata yang saya temui dari data juga, eh, tanaman kladi tikus ini memang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Tapi tidak dipungkiri juga, mungkin ke depannya bakal ada penelitian yang dapat mengungkapkan bahwa tanaman kladi tikus ini juga bisa menghambat pertumbuhan sel-sel kanker yang lainnya. Oke, tentang kladi tikus sebagai obat kanker. Mungkin di sini saya memberikan disclaimer atau pernyataan ya. Sebenarnya kladi tikus ini bukan juga dijadikan sebagai obat, namun sebagai sebuah penghambat atau penjinak sel kanker. Ya, di mana yang saya ketahui sel kanker payudara. Di sini tertera dituliskan berdasarkan uji penelitian di laboratorium, ekstrak umbi kladi tikus ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Nah, ekstrak kladi tikus ini diketahui mengandung zat-zat tertentu yang dimana itu flavonoid, terpenoid, tanin, dan sterol yang bersifat antioksidan, anti kanker, dan anti radang. Selain itu, ada pula penelitian lain yang menyebutkan bahwa ekstrak kladi tikus ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan kanker darah. Bagaimana sih perawatan tanaman kladi tikus ini? Tanaman kladi tikus ini pertama, cara merawatnya. Siram tanaman secara rutin. Dan kedua, media tanam harus steril. Tanaman kladi tikus ini bisa hidup secara baik di dalam media tanam yang stabil. Yang saya maksudkan media tanam stabil, yaitu di mana tanahnya harus lembab. Dan kemudian sinar matahari perlu dijaga karena tanaman kladi tikus ini tidak boleh terpapar langsung oleh sinar matahari karena dapat merusak tanaman tersebut. Kemudian nutrisi dari pupuk juga penting dan hindarkan juga tanaman dari hama. Kemudian proses pembuatan kladi tikus menjadi obat dari alat dan bahan. Untuk alat dan bahan dibutuhkan kladi tikus 7 lembar, kemudian air mineral 240 ml, blender, saringan, dan gelas kosong. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama siapkan atau ambil 7 lembar daun kladi tikus dan cuci menggunakan air bersih, air mengalir, tanpa sabun ya saudara-saudara. Kemudian siapkan blender dan siapkan air 240 ml. Ketika sudah disiapkan, masukkan keladi 7 lembar tadi dan air ke dalam blender. Kemudian blender sampai halus. Setelah halus, tuang keladi ke dalam gelas menggunakan saringan. Dan kemudian keladi siap diminum. Karena
saya pernah mencoba, karena saya dulu pernah diagnosis mempunyai sel tumor yang lumayan jinak di bagian belakang kepala saya. Saya pernah minum obat ini dan obat ini ternyata mempunyai efek samping ketika diminum, yaitu ketika diminum ada rasa sakit di kerongkongan kita. Seperti layaknya kalau kita lagi sakit radang tenggorokan. Yang saya sarankan setelah meminum kadi tikus ini, saudara dapat memakan makanan, mungkin bisa buah atau roti mungkin. Kalau dari pengalaman saya meminumnya, saya memakan pisang untuk mengurangi rasa sakit pada kerongkongan saya. Berikut presentasi, sekian presentasi sosialisasi tanaman kadi tikus saya. Jika ada kebingungan dalam proses pembuatan, berikut nanti saya akan kirimkan link video YouTube untuk proses video pembuatan agar mudah untuk dipahami lagi dan dilihat. Terima kasih saudara-saudara. Selamat siang.